Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk mengadakan kajian keputrian ya. Hari ini kita akan membahas tentang teruslah berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dari sini di dalam dalil ini Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sudah tergambar akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suri tauladan bagi kita umatnya, umat Islam ya. Jadi kita sebagai muslimah, maka panutan kita, idola kita itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh akhlaknya Rasulullah, dan itu semuanya baik ya. Dari tema kita teruslah berbuat baik, maka kita harus mencontoh akhlaknya Rasulullah. Banyak sekali akhlak Rasulullah ya. Di sini saya hanya menuliskan beberapa, yakni diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membentak, tidak pernah memukul, tidak pernah mencela, tidak pernah membalas perbuatan buruk ya. Jadi disakiti sama orang lain, namun Rasulullah tidak pernah membalasnya. Rasulullah juga langsung menyambut jika dihampiri seseorang meski beliau sedang duduk. Jadi beliau langsung berdiri, langsung menyambut. Lalu Rasulullah langsung membalikkan tubuhnya ketika dipanggil seseorang. Ya, biasanya kita kalau dipanggil sama orang itu yang nengok cuma muka saja, wajah saja. Namun kalau Rasulullah itu sampai badan-badannya membalikkan tubuhnya ketika dipanggil seseorang. Jadi ketika dipanggil, beliau tidak hanya wajahnya saja yang nengok, yang balik, tapi tubuhnya, badannya juga membalik ya, untuk menanggapi panggilan seseorang tadi, para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati tamu. Jika ada tamu yang datang dan hendak pulang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkannya hingga ujung jalan. Rasulullah mengambil makanan yang terdekat jika menghadiri jamuan makan. Ya, jadi kalau ada jamuan makan atau kita lagi makan di rumah, itu ambillah lauk yang paling dekat dahulu. Rasulullah tidak pernah bersendawa maupun mengeluarkan suara jika sedang makan, baik sendirian maupun bersama sahabatnya. Sendawa itu tahak ya, gitu. Jadi itu suatu hal yang tidak sopan, apalagi di depan orang banyak. Rasulullah tidak pernah memanggil seseorang dengan nama julukan ya. Kita dikasih nama sama orang tua kita, nama itu adalah doa, maka panggillah dengan nama aslinya, jangan pakai julukan gitu. Nah, Rasulullah ini mencontohkan kalau manggil seseorang itu tidak pakai julukan, tapi nama aslinya, atau nama-nama yang baik gitu ya. Kalau kita terkesan kalau julukan itu nama-nama yang buruk gitu, maka jika kita meneladani akhlak Rasulullah, maka jangan memanggil orang dengan julukan-julukan yang buruk, yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjenguk sahabatnya jika sedang sakit meskipun lokasinya jauh.
Rasulullah makan paling akhir jika menjadi tuan rumah agar tamu tidak sungkan. Setelah semua tamu makan, baru Rasulullah makan. Nah, ini adalah beberapa akhlak Rasulullah yang bisa kita teladani. Di sini ada video, coba kita resapi, kita maknai nilai-nilai yang terkandung di dalam video ini. Mari kita simak.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Baik, tadi sudah kita simak video yang terkandung di dalamnya itu kebaikan-kebaikan ya, meskipun di sini bukan seorang muslim, contohnya itu, namun saya rasa video ini bisa menggambarkan keseharian kita di zaman sekarang ini ya, berkaitan sekali gitu. Jadi kita bisa melakukan kebaikan dari hal yang terkecil dalam keseharian sehari-hari. Kita bisa berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, manfaat berbuat baik di sini ada mengatasi stres ya, lalu ada memperkuat hubungan sosial ya. Kalau tadi contohnya yang video tadi tuh sangat mencerminkan sekali hubungan sosialnya ya. Jadi bukan saja ibadah, tadi juga ada ibadahnya ya. Jadi di dalam keseharian kita bukan saja beribadah, namun kita juga bisa berbuat baik, bermuamalah dengan orang-orang di sekeliling kita, baik manusia
maupun makhluk Allah yang lainnya, ya. Kita bisa berbuat baik kepada itu semua. Manfaat berbuat baik lainnya yaitu bisa dengan dibalas dengan kebaikan, ya. Jadi kita berbuat baik pasti Allah lihat, ya, insya Allah juga dibalas dengan kebaikan. Lalu kita bisa disayangi oleh sesama, banyak yang sayang sama kita. Berbuat baik juga selain mengatasi stres yang tadi, bisa memperbaiki kesehatan tubuh, ya. Jadi jiwa, raga, jasmani dan rohani bisa sehat dengan berbuat baik, dan bisa melindungi diri dari pengaruh negatif. Nah, menjadi remaja yang baik, ya, gimana sih supaya jadi remaja yang baik? Yang pertama adalah meneladani akhlak Rasulullah yang tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah teladan bagi kita. Banyak sekali akhlaknya yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh. Lalu kita juga bisa bersyukur. Pokoknya kalau dapat apa-apa, kita sudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan itu pastinya yang terbaik bagi kita, ya. Lalu jadi remaja yang baik juga kita bisa menyempurnakan ibadah kita, ya, dengan cara banyak sedekah, dengan cara banyak berdoa, bersyukur juga, sholat 5 waktu, ya. Selalu kita sempurnakan ibadah-ibadah kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, ya. Mungkin seperti itu saja yang saya bisa berikan untuk kajian kali ini tentang teruslah berbuat baik dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.